Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini. Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan. Kalian lihat nih di belakang Pak Prabowo, ini semua duit ya guys ya, 13 triliun. Kalian bayangkan, satu persatu kasus korupsi terungkap di masa kepemimpinan Pak Prabowo. Mantap Pak Prabowo. Ini dia 3 combo maut yang bikin koruptor ketar-ketir. Ada Pak Prabowo, Pak Burhanuddin, dan juga Pak Purbaya. Mantap. By the way, hari ini ada kejadian kocak nih guys. Jadi Pak Pur tadi telat, terus dia mau push up kayak gitu. Karena mungkin presiden kita jenderal kali ya. Pun kali ini nggak tahu itu tadi kasus korupsi apa. Jadi itu adalah kasus korupsi CPO ataupun minyak kelapa sawit. Jadi ada 3 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu ada PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan juga PT Musimmas Group. Kalian boykot produk-produk mereka ya. Kalian cari tahu sendiri produknya apa aja, karena mereka ini sudah merugikan negara kita sampai triliunan. Kalian gak usah khawatir, kompetitornya banyak, masih bisa tergantikan dengan produk-produk lainnya yang perusahaannya nggak korupsi. Nah, uang hasil sitaan Kejaksaan Agung sebanyak 13T sudah dikembalikan negara hari ini, disaksikan langsung oleh Pak Prabowo. Mantap Pak Prabowo. Kira-kira next kasus korupsi apa nih guys? Buset, ini uang beneran, totalnya sampai 13 triliun rupiah. Satu ruangan penuh seperti ini, luar biasa. Ya, hari ini merupakan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena tanggal 20 Oktober yang lalu Presiden baru saja dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Dan hari ini gebrakan terbarunya adalah menghadiri untuk acara yang berada di Kejaksaan Agung, yakni adalah penyerahan uang pengganti kerugian negara dengan total 13 triliun rupiah lebih. Yang Anda lihat saat ini merupakan tumpukan uang, totalnya adalah 2,1 triliun rupiah, karena nantinya tidak muat untuk disimpan langsung di sini. Tadi juga pada saat memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung kepada para pengusaha untuk tidak memiliki sifat serakah nomik. Berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis. Kalau berbicara tentang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu kalau kita lihat ada 8 program prioritas yang telah diklaim oleh Presiden Prabowo Subianto, semuanya sudah terlaksana. Mulai dari pemberian makan bergizi gratis, kemudian juga cek kesehatan gratis, bahkan hingga pemberian BLT yang baru saja dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat beberapa hari yang lalu, di mana Presiden Prabowo Subianto ini memberikan BLT kepada keluarga yang memang kurang mampu sebesar dari anggaran efisiensi yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Uangnya dikumpulkan dan langsung diberikan sebagai bentuk program BLT. Kemudian juga soal MBG ini menjadi sorotan. Dalam 1 tahun ini MBG dinilai telah berlangsung dengan baik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto ini telah menyinggung sudah berjalan sebesar 99,99%, walaupun sebenarnya pada saat kenyataannya, dan juga mengakui bahwa pada saat pelaksanaan program makan bergizi gratis masih ada beberapa kasus yang memang perlu ditangani oleh pemerintah dan juga diperbaiki. Kemudian juga selain itu nanti rencananya Presiden Prabowo Subianto juga akan menggelar sidang kabinet paripurna, di mana nanti dalam sidang kabinet paripurna ini Presiden Prabowo Subianto ini akan menyampaikan capaian-capaian apa saja selama 1 tahun pemerintahannya, dan juga nanti akan arah tujuan kebijakannya seperti apa. Kita akan tunggu bagaimana arah kebijakan dan juga capaian yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian Silvi.
Hari ini Kejaksaan Agung melakukan penyerahan uang penggantian sebesar 13,25 triliun rupiah, di mana penyerahan ini dilakukan bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selengkapnya terkait dengan penyerahan ini kita langsung tanyakan kepada Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah. Pak Febri, kabar baik? Baik, selamat pagi. Ya. Pak Febri, kita sama-sama lihat ya di belakang ini sudah ada tumpukan uang besarannya 13,25 triliun rupiah. Ini uang dari mana dan kemudian nantinya akan diserahkan kepada Presiden seperti apa? Ya, ini perkara dimulai dari kosongnya pasar ya dari minyak goreng, sehingga sudah proses panjang penanganan perkara ini, dan ini pun sempat juga putusan onslah di Pengadilan Negeri, kemudian kita kasasi alhamdulillah telah putus perkara penyimpangan ekspor CPU. Dan ini pelakunya yang kita sidangkan ada 5 pengurus dari 3 grup perusahaan minyak sawit yang cukup besar. Kemudian untuk kerugian negara kita ajukan ada 3 korporasi. Dan yang terpenting di perkara ini hakim sependapat bahwa kerugian negara ditambah dengan pembuktian adanya kerugian perekonomian negara. Jadi kejaksaan sekarang tidak hanya mengejar kerugian negara yang terjadi, tetapi lebih menitik beratkan kepada perekonomian. Jadi rasanya cukup adil apabila kita hitung juga akibat yang terjadi dari tindak pidana korupsi, ini masuk dalam kualifikasi perekonomian. Dan dalam perkara ini sudah putus ingkrah bahwa perekonomian terbukti. Ke depan ini bisa kita terapkan kembali dalam perkara-perkara yang berakibat kerugian perekonomian negara. Jadi akibat perbuatan ini kerugian negara timbul, tetapi kan pemerintah ada juga subsidi ya akibat perbuatan. Kemudian ada industri yang menyangkut minyak goreng juga rugi. Nah ini dihitung. Sehingga cukup besar kerugian perekonomian negara yang dalam perkara ini diputus oleh pengadilan. Ini kan besarannya 13,25 triliun ya. Kalau misalnya kita akumulasikan dengan jumlah yang sebelum sudah diserahkan, totalnya itu benar Pak, jadi 15,2 triliunan untuk sepanjang tahun ini saja? Ya, jadi sudah kita masukkan ke PNBP, selain daripada 13,2 T, sebelumnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi juga sudah kita masukkan ke PNBP senilai 1,9 T. Jadi total sudah 15 T, kejaksaan sudah setor ya, sudah masukkan ke Kementerian Keuangan. Nantinya ini pengelolaannya akan diberikan pada siapa? Karena kan kalau kita lihat juga hari ini Menkeu juga diundang ya Pak? Ya. Ini penyerahannya nanti dari Jaksa Agung ke Menkeu, kemudian nanti dari kebijakan Pak Menkeu lah ya, untuk penggunaan uang ini. Tapi di sisi kita penegakan hukum, yang jelas perintah Presiden sudah ada, bagaimana kerugian negara, kerugian perekonomian terhadap bidang-bidang usaha atau sumber kekayaan ya yang menjadi andalan bagi negeri ini tetap akan kita usahakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Ini kan awal mula, kalau kita tahu di awal tahun kan juga ada penetapan tersangka Pertamina Pak misalnya, berarti tidak menutup kemungkinan kalau nanti itu sudah inkrah juga akan ada uang pengganti yang diberikan pada negara juga ya Pak sebagai wujud komitmen untuk pidana tambahan? Oh iya jelas ya, jadi semua perkara korupsi ini akan dihitung oleh auditor, baik dari rekan-rekan BPK maupun BPKP, dan kita usahakan pembuktiannya apabila nanti ada perampasan yang diputus hakim, tentu akan menjadi penambahan bagi PNBP. Ya. Pak Febri, terakhir, bagaimana Bapak memaknai di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden bahkan sebelum sidang kabinet di Giat pertama memutuskan untuk hadir ke Kejaksaan Agung menyaksikan penyerahan uang pengganti ini sebagai bentuk dukungan Presiden terhadap penegakan korupsi atau seperti apa? Ya, ini kita melihatnya bahwa ya penegakan hukum ini memang dalam koridor bagaimana menyelamatkan sumber daya alam yang begitu besar. Kejahatan-kejahatan yang terjadi yang berakibat kepada kerugian negara yang cukup besar, ini menjadi prioritas kita. Ya, bagaimana beliau memberi arahan kepada kami bahwa penegakan hukum ini harus paralel untuk melihat sumber daya alam yang begitu besar, ini akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.
Dan salah ini kita satu lakukan. bentuk realisasi dari pasal 33 undang-undang ya, yang selalu ditekankan juga oleh Presiden Prabowo. Siap, terima kasih Jampitus Kejagung, Pak Febri Adriansyah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ini ada program tersebut. Yang pertama terkait dengan bantuan langsung tunai. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang. Kalau kita berasumsi satu KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. A few moments later. Kalau dibilang Purbaya ngomongnya ngaco, seenak jidat aja. Enggak, saya selalu ngomong dengan data. Kan saya udah bilang tadi, saya ekonom asli. Bukan ekonom abal-abal, bukan ekonom palsu. Saya sekolah sampai S3. Doktor di bidang economics, pure economy. Rupanya sedikit orang Indonesia yang sekolah itu ya. Karena matematikanya susah katanya. Saya ambil sekolah itu
Saya ambil jurusan itu, bukannya saya sok jago. Saya nggak tahu bahwa itu ilmu ekonomi susah. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan secara simbolis uang pengganti tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Gedung Kejaksaan Agung. Dalam kegiatan ini, Kejaksaan Agung menghadirkan uang sebesar 2,4 triliun rupiah dari total uang yang diamankan sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Penyerahan ini juga dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, uang pengganti ini terdiri dari 11,88 triliun dari Wilmar Group, 4,89 triliun dari Musimmas, dan 937 miliar dari Permata Group dari kerugian yang dialami negara lebih dari 17 triliun rupiah. Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Profesor ST Burhanuddin, beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan. Yang hadir Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Yuk, ada profesornya enggak? Belum. Sebentar lagi lah. Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi. Udah doktor? Belum doktor? Saya juga belum. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kepala BPKP Saudara Muhammad Yusuf Ateh. Udah doktor? Oh. Siapa yang belum saya sebut? Saudara-saudara sekalian, hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang saya hormati. Saudara-saudara, tentunya selalu tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Segala kebaikan, karunia, kesehatan yang kita terima. Sehingga hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis tapi acara penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar triliun, sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya. 255 miliar 244 juta 538 rupiah dan 149.000 rupiah. Saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan.
Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya? Jadi saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan, terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin puluhan triliun kalau tidak ratusan triliun. Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, kejaksaan, polisi juga membantu, bea cukai, semuanya. Itu kerugiannya juga cukup besar. Diperkirakan kerugian itu 40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi
kita bisa bayangkan 30 triliun atau 40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah 20 triliun tiap tahun, yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya, lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu? Ilegal tambang, ilegal komunitas-komunitas lainnya, dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing, yaitu penipuan, nipu kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi saya kira intinya itu, saudara-saudara, selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Ya. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu, saudara-saudara. Ya. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta itu adalah harta yang haram, rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya. Saya sudah melihat terlalu banyak ya, pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah, saya dapat laporan, kita semua merasakan, ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar, ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap
karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ya. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya. Anaknya dibantu. Anak itu saya ingat, saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi. Saya berharap. Tapi ingat, rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat, tapi yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya kira itu dari saya. Selamat dan marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik. Kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu, saya yakin itu. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun, saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara, menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya. Kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om, santi, 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 om. Jadi semua sekolah akan dapat akses kepada guru yang paling baik. Di bidang-bidang yang sulit. Yang sangat sulit selalu adalah, apalagi di gunung-gunung, pulau terpencil, jangankan itu, saya yakin di pinggir Jakarta ini juga masih banyak sekolah yang tidak punya guru-guru yang menguasai pelajaran-pelajaran yang susah. Sekarang dari tempat studi yang terpusat bisa ngajar, bisa diterima oleh 330.000 sekolah. Yang
sulit dapat internet, wifi. Sekarang sudah ada teknologi sangat murah, bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Tapi sudah ada teknologi yang lebih murah. Dan saudara-saudara, tahun depan rencananya adalah kita akan tambah 3 layar. Ya, tahun ini kita mampu 1 layar, tahun depan kita akan bagi 3 layar. Berarti di setiap sekolah akan ada 4 ruangan yang punya layar ini. Mudah-mudahan tahun 2007 kita bisa tambah lagi 2 layar lagi. Jadi 6 kelas tiap sekolah bisa punya layar. Jadi semua anak-anak kita mendapat akses kepada pengetahuan yang terbaik, terkini, dengan animasi dan dukungan yang terbaik. Saya dapat laporan dari Mendikdasmen bahwa antusiasme anak-anak sekarang meningkat untuk sekolah. Ya, selain MBG, dia juga pelajarannya juga menarik. Ini saya kira penting karena fokus kita tidak boleh, kita harus fokus kepada investasi paling penting bagi rakyat kita, investasi kepada anak-anak kita, sumber daya manusia kita. Saya juga perhatikan waktu saya keliling, saya cek anak-anak kita mungkin karena kurang biaya, dia menghemat kertas. Dia menulis tulisannya sangat kecil. Saya minta ditinjau kembali Menteri Dikdasmen, ya. Saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis. Menulis dengan baik. Menulis halus dan menulis, tapi sebetulnya tulisannya harus besar. Ya. Menteri Keuangan kalau perlu kita bagi buku-buku sekolah yang besar-besar, tulisannya harus besar, anak-anak harus dididik nulis besar. Saya khawatir kalau dia nulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua. Ini masalah kecil tapi mendasar, ya. Dan saya tergerak karena saya tahu anak ini nggak mau memberatkan orang tuanya. Jadi dia menghemat kertas. Can you imagine? Ya, jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini. Yang terakhir, ini masih dalam konsep rencana. Ada yang mengatakan, ya sekarang ada sekolah rakyat untuk desil 1-2. Bagaimana untuk desil 3-4-5? Ya, mereka tidak miskin ekstrem, tapi mereka juga susah. Mereka harus dapat akses kepada pendidikan yang seperti ini. Sedang saya susun, saya minta Dikti sama Dikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Berarti kita mungkin harus bangun 7.000 sekolah terintegrasi ini. Maksudnya, sekarang SD, SMP, SMA atau SMK terpisah. Padahal ada fenomena karena mungkin angka kelahiran kita menurun, banyak SD kita kosong. Ada gurunya 6, muridnya hanya 4, 5. Jadi ini tidak efisien. Mungkin kita konsolidasikan, tapi di kecamatan ada satu sekolah yang fasilitasnya sangat baik. Tiap sekolah terintegrasi harus punya laboratorium yang cukup bagus. Laboratorium matematik, kimia, biologi, laboratorium bahasa. Bahasa sangat penting. Lapangan kerja.
Orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena dia bisa bahasa Inggris. Kita diminta, jutaan tenaga kita diminta. Di Eropa minta pekerja hotel, kafe, restoran. Dia minta 1 juta tiap tahun. Kepala-kepala negara, pemerintah dari Eropa nanya ke saya, can you send? Hotel-hotel dia sekarang nggak ada yang kerja. Restoran-restoran kewalahan. Rakyat mereka tidak mau kerja sebagai pelayan. Dan mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Ya, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris, mungkin paling banyak di Eropa. Mungkin juga kita didik bahasa Arab, harga saham bisa fluktuasi. Tapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan, distribusi pangan. Harga saham bisa fluktuasi. Tapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan, distribusi pangan, dan energi, serta pengelolaan air yang baik. Yang ketiga ini kadang-kadang kita, karena kita diberi karunia Tuhan air yang berlimpah-limpah di sebagian besar Republik kita, tapi ada sebagian yang mengalami kesulitan, tapi kita masih kurang pandai dalam mengelola. Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana, banjir dan sebagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia ketersediaan air sangat sulit. Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan. Kita harus dalami masalah air ini. Ya. Saya juga minta Menteri Dikti dan Sains coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita, apakah cukup ya, mempelajari masalah air ini. Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana. Saya kira sudah ratusan tahun, ribuan tahun kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan pasti banjir kalau musim hujan, apalagi hujan yang tiba-tiba begitu padat karena program atau karena kondisi perubahan iklim. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.